Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan, hanya dalam hitungan 7 hari, seluruh arah hidupmu bisa berbalik total. Dari hidup yang terasa terhimpit oleh kesulitan, sesak oleh tumpukan hutang, dan hati yang gelisah karena kebutuhan tak pernah terpenuhi. Tiba-tiba Allah limpahkan rezeki deras dari arah yang tak pernah terlintas dalam pikiranmu. Rezeki yang datang begitu lembut, seakan angin membawa keberkahan yang menembus batas logika manusia. Subhanallah, betapa maha luas kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang mau mengetuk pintu langit dengan hati yang tulus. Namun sahabatku, ketahuilah, amalan ini bukan sekadar kisah manis yang beredar dari mulut ke mulut. Ini adalah rahasia besar yang diajarkan oleh para ulama, yang mereka sebut sebagai rajanya amalan kekayaan. Dan kali ini, rahasianya bukan tentang angka, bukan tentang keajaiban yang datang begitu saja, tapi tentang zikir agung 41 kali setelah sholat fardu. Zikir yang mampu membuka pintu-pintu rezeki tanpa diminta, dengan cara yang begitu ajaib dan tak disangka-sangka. Zikir ini bukan sekadar bacaan tapi sebuah energi spiritual yang menggetarkan arsy, karena di balik setiap lafaznya tersimpan keyakinan bahwa hanya Allah lah sang pemberi segala sesuatu. Banyak orang berdoa hanya dengan keberanian kecil, meminta 5 juta, 5 miliar atau sesuatu yang terasa aman di nalar manusia. Tapi sahabatku, mengapa tidak meminta lebih besar? Mengapa tidak sekalian memohon 50 miliar? Jika itu akan kau gunakan untuk kebaikan, untuk menolong sesama, untuk membangun keberkahan. Bukankah Allah Maha Kaya, Maha Pemberi tanpa batas, dan tidak ada satupun yang mustahil baginya? Ingatlah sahabatku, zikir 41x ini bukan amalan biasa. Ia adalah warisan suci, ijazah agung dari para guru rohani yang tak sembarang diajarkan. Biasanya hanya disampaikan dari guru kepada murid, dari kiai kepada santri, dari orang berilmu kepada mereka yang terpilih. Dan kini, atas izin Allah, ijazah zikir ini sampai kepadamu. Bukan kebetulan engkau menonton video ini. Mungkin inilah waktu di mana Allah ingin mempertemukanmu dengan rahasianya yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, marilah kita tundukkan hati dan hadirkan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Mari bersama-sama tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Setiap huruf solawatmu adalah cahaya yang akan menerangi jalanmu menuju syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dan untukmu yang baru hadir di sini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena setiap kali engkau ikut menyebarkan kebaikan, engkau telah menjadi bagian dari dakwah yang membawa kedamaian hati bagi banyak jiwa. Semakin banyak yang bersama dalam kebaikan, semakin luas pula keberkahan yang Allah tebarkan di antara kita, sahabatku. Bersiaplah. Di balik zikir 41 kali setelah sholat fardu ini, tersimpan rahasia kekuatan spiritual yang mampu mengubah nasib, melapangkan rezeki, menenangkan jiwa, dan membuka jalan pertolongan Allah dari arah yang tak pernah disangka. Jangan terburu-buru, jangan lewatkan satu kalimat pun, karena apa yang akan kau dengar selanjutnya bisa menjadi sebab terbukanya pintu keberkahan dalam hidupmu. Mari kita selami bersama rahasia besar ini, dengan hati yang penuh harap, jiwa yang berserah, dan iman yang teguh kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Maha mengabulkan setiap doa hambanya yang tulus. 1. Makna rahasia di balik zikir 41 wonders. Setelah sholat fardu sahabatku, di balik setiap angka dalam amalan zikir para ulama, selalu ada rahasia ilahi yang tidak ditentukan secara asal. Termasuk angka 41 ini. Ia bukan sekadar bilangan, tapi simbol dari kesempurnaan ikhtiar hati untuk mengetuk pintu langit. Zikir 40 sayyik selepas sholat fardu mengandung makna yang sangat dalam. Ia adalah keseimbangan antara keyakinan dan penyerahan total kepada Allah. Ketika seseorang berzikir 41 kali, bukan berarti dia sedang menghitung angka seperti pedagang menghitung untung rugi.
Tapi setiap hitungan itu adalah denyut jiwa, getaran hati, yang menyatu dengan nama-nama agung Allah. Dalam setiap ya Allah, dalam setiap hasbunallah wa ni'mal wakil, ada getaran doa yang memantul dari bumi menuju arsy. Dan subhanallah, angka 41 ini memiliki makna spiritual yang sangat indah. Dalam sebagian riwayat para guru sufi, angka 40 melambangkan penyucian, dan angka 1 setelahnya melambangkan penyempurnaan. Seolah Allah ingin mengatakan, sempurnakanlah usahamu dengan satu langkah yang tulus kepadaku, maka aku sempurnakan rezekimu dengan karunia yang tidak kau duga. Banyak orang berzikir, tapi hanya sedikit yang memahami maknanya. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi pembukaan jalan batin. Saat seseorang melantunkan zikir 41 waat setelah sholat fardu, sesungguhnya ia sedang membersihkan saluran rezekinya dari segala penyumbat yang tak terlihat. Rasa iri, dengki, malas, pesimis, semua itu seperti debu di hati. Dan zikir 40 sakyas ini bagaikan air jernih yang mengalir membersihkan semuanya. Bayangkan sahabatku, setelah engkau menunaikan sholat fardu dengan khusyuk, lalu duduk sejenak dalam hening, tanganmu menengadah, lidahmu lirih menyebut asma Allah, dan hatimu mulai tenang. Saat itulah getaran zikir mulai bekerja. Tak ada musik dunia yang bisa menandingi harmoni kalimat zikir yang tulus. Disitulah rahasia kekayaan sejati bermula, dari hati yang bersih, dari jiwa yang pasrah, dari keyakinan bahwa rezeki bukan datang dari manusia tapi dari Allah yang menggenggam seluruh alam. Zikir 41 kali ini menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki, karena ia membentuk gelombang spiritual yang konsisten. Setiap kali engkau melakukannya, gelombang itu naik ke langit membawa pesan cinta kepada Allah. Dan ketika Allah telah berkenan menjawab, maka pertolongannya turun dengan cara yang sering tak masuk akal. Ada yang tiba-tiba dilunasi hutang oleh orang yang dulu tak pernah peduli. Ada yang tanpa sengaja mendapat proyek besar dari rekan lama. Ada yang mendapatkan uang dalam bentuk yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Semuanya karena izin Allah yang datang dari arah yang tak pernah disangka. 2. Kisah nyata yang membuktikan keajaiban zikir. 41. Suatu malam, di sebuah desa kecil, ada seorang bapak tua bernama Hasan. Hidupnya sederhana. Ia seorang penjual sayur keliling, tapi penghasilannya tak pernah cukup. Setiap bulan ia harus menunggak cicilan motor sementara anaknya masih butuh biaya sekolah. Namun satu hal yang membuatnya berbeda adalah ia tak pernah meninggalkan zikir setelah sholat fardu. Setiap kali ia menunaikan sholat, entah di rumah atau di musyalla, ia menutupnya dengan zikir 41 raks. Kadang orang menertawakan, menganggap itu berlebihan, tapi ia hanya tersenyum. Ia berkata, aku tak mencari uang, aku mencari ridho Allah. Tapi aku tahu, kalau Allah ridho, maka rezeki pasti ikut datang. Subhanallah, hanya butuh waktu 3 minggu. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang membeli sayurannya dengan jumlah besar untuk dikirim ke kota. Sejak hari itu hidupnya berubah, hutangnya satu persatu lunas. Bahkan ia bisa memperbaiki rumahnya dan menunaikan umroh bersama istrinya. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab sederhana, aku hanya istiqomah zikir 14 sakir setiap selesai sholat fardu. Aku tak minta apa-apa, aku hanya memuji Allah. Tapi Allah memberi lebih dari yang kupinta. Sahabatku, kisah seperti itu bukan dongeng. Banyak yang sudah mengalaminya dalam kehidupan nyata. Sebab zikir itu seperti magnet yang menarik energi kebaikan. Ketika hati kita bersih dan niat kita tulus, dunia pun tunduk kepada kehendak Allah untuk mengalirkan rezeki dari arah yang tak terduga. Ada seorang ibu rumah tangga di kota kecil yang juga merasakan hal yang sama. Ia hanya seorang penjahit kecil, tapi sejak ia mendengar tentang amalan zikir 40 sakix, ia mulai melakukannya dengan tekun. Tiap selesai sholat zuhur, ia duduk di ruang tamu yang sempit, memejamkan mata dan berzikir. Beberapa minggu kemudian, pesanan jahitannya meningkat tajam, bahkan ia mendapat pelanggan dari luar kota. Ketika ia menghitung penghasilannya, air matanya jatuh. Karena uang yang dulu hanya cukup untuk makan sehari, kini berlebih untuk menabung dan membantu orang lain.
Dari kisah-kisah ini kita belajar sahabatku, bahwa zikir 40 taks bukan sekadar ritual, ia adalah panggilan jiwa. Ketika kita menyebut nama Allah 41 kali, sejatinya bukan kita yang memanggil Allah, tapi Allah yang sedang memanggil hati kita agar kembali mengingatnya. Dan siapapun yang diingat oleh Allah, tak mungkin hidupnya dibiarkan miskin, sebab rezeki bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, hubungan yang baik, dan pintu-pintu kemudahan yang terbuka tanpa sebab. Q. Tata cara dan waktu terbaik melakukan zikir 40 sakwix. Setelah sholat sahabatku, agar amalan ini membawa hasil yang luar biasa, maka niat dan tata caranya harus dilakukan dengan adab yang benar. Setelah menunaikan sholat fardu, jangan terburu-buru bangkit. Duduklah sejenak dalam hening. Tenangkan napasmu, rasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Lalu bacalah zikir 40 sakwix dengan hati yang tulus. Bacaan yang bisa digunakan adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil atau Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Razzaq. Kalimat-kalimat itu adalah pintu bagi turunnya keberkahan rezeki. Jangan terburu dalam melafalkannya. Setiap kalimat adalah permata cahaya. Saat lidahmu bergerak, hati pun ikut bergetar. Bayangkan bahwa setiap zikir itu adalah doa yang menembus langit. Zikir ini tidak membutuhkan tempat khusus, tidak harus di malam hari, tapi yang paling utama adalah setelah setiap sholat fardu, karena di waktu itu pintu langit masih terbuka dan malaikat masih menulis setiap doa yang terucap. Dan jika engkau ingin kekuatan yang lebih besar lagi, lakukan juga di sepertiga malam terakhir. Setelah sholat tahajud, ulangi zikir ini 40 uang dengan penuh khusyuk. Di saat dunia tertidur, Allah turun ke langit dunia, mengulurkan rahmatnya menanyakan, siapa yang memohon kepadaku, maka aku kabulkan. Maka sahabatku, jangan remehkan zikir ini. Lakukan dengan istiqomah, karena keajaiban tidak datang dari jumlah, tapi dari konsistensi dan kesungguhan hati. Ingatlah, amalan ini tidak akan memberi hasil jika hanya dilakukan sekali dua kali. Allah ingin melihat kesabaranmu. Allah ingin tahu seberapa besar keyakinanmu. Jadi, jangan berhenti hanya karena belum melihat hasilnya, sebab kadang Allah sedang menunda untuk memperbesar pahala dan menyiapkan waktu terbaik bagi datangnya rezeki. Kan, rahasia energi spiritual dari amalan. 40 sakwix ini zikir 40 sakwix bukan hanya menenangkan hati, tapi juga menciptakan frekuensi spiritual yang menarik keberkahan. Para ulama sufi menjelaskan bahwa setiap kalimat zikir memiliki gelombang energi yang mampu mengubah suasana hati dan bahkan realitas hidup seseorang. Ketika engkau mengucap zikir dengan penuh iman, energi positif itu memancar dari hatimu ke seluruh tubuhmu, lalu menyebar ke alam semesta. Energi itu membuat wajahmu lebih tenang, ucapanmu lebih lembut dan langkahmu lebih ringan. Orang-orang pun mulai menyukai keberadaanmu. Rezeki datang dari berbagai arah, kadang dari orang yang baru kau kenal, kadang dari kesempatan yang muncul tiba-tiba. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi dari getaran doa yang engkau pancarkan lewat zikir. Dan subhanallah, semakin sering engkau berzikir, semakin ringan beban hidupmu. Zikir membuat otakmu lebih fokus, jiwamu lebih damai, dan emosimu terkendali. Saat orang lain panik dengan kesulitan, engkau tetap tenang, karena hatimu tahu bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan indah di balik ujian. Zikir juga membersihkan energi negatif yang menempel dari lingkungan. Kadang rezeki kita terhalang bukan karena kita kurang usaha, tapi karena hati kita penuh beban, iri, atau kecewa. Ketika kita berzikir, semua itu seperti dihapus perlahan oleh cahaya Allah. Jiwa menjadi lapang, dada terasa lega, dan dari kelapangan itulah energi rezeki mengalir deras. Sahabatku, jangan pernah meremehkan kekuatan hati yang bersih, sebab ketika hati sudah bersih, dunia pun tunduk. Zikir 40 sakwix setelah sholat fardu bukan hanya amalan lahiriah, tapi jembatan menuju keseimbangan batin. Dan dari keseimbangan itu, lahirlah keajaiban-keajaiban hidup yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Zikir ini mengajarkan kita bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi buah dari hati yang terus menyebut nama Allah, tanpa lelah, tanpa ragu. Maka siapapun yang menjadikannya kebiasaan, hidupnya akan selalu dinaungi berkah.
Sebab rezeki yang sejati bukan sekadar uang yang datang, tapi juga ketenangan jiwa, rasa cukup, dan kedekatan dengan Allah yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Tanda-tanda Allah telah membuka pintu rezekimu lewat amalan ini. Sahabatku, kadang seseorang telah lama berdoa, berzikir, beramal, tapi ia tak menyadari bahwa doanya sesungguhnya sudah dijawab. Bukan karena Allah lambat mengabulkan, tapi karena hati manusia sering terlalu sibuk mencari tanda-tanda besar, hingga luput dari sinyal halus kasih sayang Allah. Zikir 40 Sitaakegung setelah sholat fardu adalah kunci lembut yang mengetuk pintu-pintu langit. Dan ketika pintu itu mulai terbuka, tanda-tandanya bisa sangat sederhana. Hanya mereka yang halus hatinya yang bisa merasakannya. Tanda pertama yang paling jelas bukanlah datangnya uang yang tiba-tiba. Bukan juga kekayaan mendadak yang mencengangkan, tapi perubahan batin, ya sahabatku. Hati yang dulu gelisah, tiba-tiba menjadi lebih tenang. Kekhawatiran yang dulu selalu menghantui, kini seolah hilang entah kemana. Tidur menjadi lebih nyenyak, bangun terasa lebih ringan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti rasa damai yang menetes perlahan ke dalam dada. Itulah tanda pertama bahwa zikir 41 Wax yang engkau lakukan sudah mulai menembus langit. Ketika hati sudah tenang, maka itu berarti gelombang spiritualmu mulai sejajar dengan rahmat Allah. Karena hati yang tenang bukan buatan manusia, tapi hadiah dari Allah kepada hamba yang telah Ia pandang dengan kasih. Subhanallah, betapa indahnya saat Allah mulai mengatur kehidupanmu dari balik tabir yang tak kasat mata. Tanda kedua adalah munculnya kejadian-kejadian tak disangka. Mungkin kamu sedang duduk tenang di rumah, lalu seseorang datang menawarkan pekerjaan, atau tiba-tiba ada kabar baik dari orang yang lama tak menghubungi. Kadang rezeki datang lewat jalan yang bahkan tak pernah masuk dalam perhitunganmu. Allah, Maha Kuasa menggerakkan hati manusia, membuka jalan, dan menciptakan sebab dari arah yang kita tak paham. Maka ketika hal-hal seperti itu mulai terjadi, sadarilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa langit telah merespon zikir yang kau lantunkan setiap selepas sholat fardu. Tanda ketiga, yang lebih lembut tapi sangat kuat, adalah perasaan yakin yang tumbuh di hati. Jika dulu engkau sering ragu dengan masa depan, sering khawatir tidak cukup, kini muncul keyakinan yang aneh tapi indah, bahwa semua akan baik-baik saja. Keyakinan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah bisikan rahmat yang ditanamkan Allah ke dalam jiwamu. Karena salah satu tanda terbesar terkabulnya doa bukanlah sesuatu yang terlihat, tapi hati yang dipenuhi rasa percaya penuh kepada Allah. Dan siapapun yang sudah punya rasa yakin seperti itu, maka sesungguhnya ia sudah berada di jalan penerimaan. Tanda keempat adalah perubahan sikap terhadap dunia. Sebelum berzikir, mungkin engkau mudah marah, mudah kecewa, dan cepat menyerah. Tapi setelah istiqomah berzikir 40 Sarikex, tiba-tiba engkau menjadi lebih sabar, lebih tabah, lebih lembut dalam menghadapi kehidupan. Sahabatku, perubahan seperti ini bukan perkara kecil, karena hanya hati yang disentuh rahmat Allah yang bisa berubah tanpa dipaksa. Dan saat hati sudah lembut, maka dunia pun mulai melunak terhadapmu. Rezeki yang dulu seret, mulai lancar. Hubungan yang dulu kusut mulai membaik. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat, satu persatu terbuka. Tanda kelima yang sering tak disadari adalah hilangnya keterikatan terhadap dunia. Engkau tetap bekerja keras, tetap mencari nafkah, tapi hatimu tidak lagi gelisah mengejar hasil. Engkau bekerja dengan tenang, karena tahu bahwa rezeki bukan dari kerja semata, tapi dari izin Allah. Dan justru ketika hati sudah bebas dari rasa takut kehilangan, di saat itulah rezeki datang lebih deras. Sungguh, inilah paradoks spiritual yang indah. Ketika engkau tak lagi memaksa dunia datang kepadamu, dunia justru tunduk mendekat. Sahabatku, ketika tanda-tanda ini mulai muncul, jangan pernah anggap kecil. Itulah sinyal halus pertolongan Allah. Ia sedang membukakan jalanmu, satu demi satu, hingga suatu hari engkau akan menoleh ke belakang dan berkata, Subhanallah, ternyata semua doa-doaku selama ini sudah dijawab, hanya saja aku tak menyadarinya. Dan ingatlah, tidak semua jawaban doa berupa uang. Kadang Allah menurunkan rezeki dalam bentuk kesehatan,
ketenangan, keikhlasan, bahkan kemampuan untuk memaafkan. Sebab itulah kekayaan yang sejati. Uang bisa hilang, tapi hati yang damai adalah harta yang tak ternilai. Maka ketika engkau merasa damai, tenang, dan yakin, percayalah, itulah rezeki pertama yang Allah berikan sebelum rezeki lainnya datang menghampiri. Doa penutup dan pesan hikmah untuk pengamal zikir 41 pakak. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap amalan yang kita lakukan sebaiknya ditutup dengan doa. Karena doa adalah penyempurna setiap zikir, pengunci setiap rahasia, dan penghubung hati manusia dengan langit. Setelah engkau selesai membaca zikir 40 sakambidring setiap selesai sholat fardu, jangan langsung bangkit. Letakkan tanganmu di dada, pejamkan mata, dan ucapkan doa ini dengan penuh perasaan. Ya Allah, Zat yang maha kaya, maha memberi tanpa batas, limpahkanlah rezekimu kepadaku dari arah yang tidak aku sangka. Jadikan zikirku ini saksi cintaku kepadamu, dan jadikan setiap sebutan namaku untukmu sebagai alasan turunnya rahmatmu kepadaku. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karuniamu, dan jauhkan aku dari mengharap pada selainmu. Bukakanlah setiap pintu kebaikan, dan jadikan aku hamba yang pandai bersyukur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lafaz sederhana, tapi jika keluar dari hati yang jernih, ia bisa mengguncang langit. Karena bukan panjangnya doa yang menentukan, tapi kedalaman makna dan ketulusan yang menyertainya. Sahabatku, zikir 41 teks ini bukan hanya tentang menarik rezeki, tapi tentang menarik cinta Allah. Dan ketika cinta Allah sudah bersemayam di hatimu, maka seluruh urusan dunia akan terasa mudah. Jangan jadikan zikir ini semata-mata alat untuk mencari uang, tapi jadikan ia sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena siapapun yang dekat dengan Allah, dunia akan datang menghampiri dengan sendirinya. Ada 3 hal yang perlu engkau pegang teguh setelah mengamalkan zikir ini. Pertama, istiqomah. Amalan ini tidak akan berbuah jika hanya dilakukan sesekali. Seperti benih yang disiram setiap hari, zikir ini harus dijaga agar tumbuh menjadi pohon keberkahan. Kadang Allah menunda hasilnya untuk melihat seberapa sabar engkau menunggu. Tapi percayalah, setiap kalimat yang keluar dari lidahmu tidak akan pernah hilang sia-sia. Kedua, sabar dalam proses. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi keyakinan bahwa setiap usaha akan dibalas tepat pada waktunya. Mungkin engkau belum melihat hasilnya dalam sebulan, tapi siapa tahu Allah sedang menyiapkan balasan berlipat ganda di bulan ke-7, ke-12, atau di waktu yang paling tepat menurutnya. Sabar adalah ujian iman, dan hanya orang yang bersabar yang pantas melihat mukjizat. Ketiga, bersyukur sekecil apapun hasil yang datang. Kadang Allah menurunkan rezeki dalam bentuk kecil sebagai ujian. Apakah engkau pandai bersyukur? Dan jika engkau bersyukur, maka janji Allah pasti ditepati. Barang siapa bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatnya. Syukur bukan hanya diucap di lisan, tapi dirasakan di hati. Dan ketika hati sudah bersyukur, energi positif akan semakin kuat menarik berkah baru. Sahabatku, zikir 41 teks ini adalah ijazah rahasia yang diwariskan dari guru-guru rohani kepada murid-murid yang siap menerima cahayanya. Ia bukan jimat, bukan mantra, tapi pintu menuju kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Semakin engkau mengamalkannya, semakin kuat hubunganmu dengan Sang Pemberi rezeki. Dan dari hubungan itulah semua kemudahan dunia mengalir tanpa henti. Jangan lupa, setelah berzikir dan berdoa, akhiri dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap doa yang disertai solawat pasti diangkat lebih tinggi oleh para malaikat. Zikir tanpa solawat ibarat bunga tanpa harum, indah tapi belum sempurna. Sementara solawat membuat doa menjadi lebih hidup, lebih bercahaya, dan lebih cepat sampai kepada Allah. Akhirnya sahabatku, ketahuilah bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan harta, tapi hati yang selalu tenang dalam setiap keadaan. Dan zikir 41 kali setelah sholat fardu adalah salah satu jalan menuju ketenangan itu. Lakukan dengan cinta, bukan dengan terburu-buru ingin hasil. Sebab Allah lebih tahu kapan saat terbaik untuk menurunkan rezekimu. Dia tidak pernah terlambat, hanya manusia yang sering terlalu cepat putus asa. Maka teruslah berzikir, teruslah berdoa, teruslah berusaha.
biarkan setiap hari menjadi bukti cintamu kepada Allah. Sampai suatu hari engkau akan menyadari bahwa hidupmu telah berubah total bukan karena dunia memberi, tapi karena Allah telah membuka hatimu untuk menerima.